Halo, gue Brian. Gua Jordi. Habis ini kita mau kemana, bro? Kita jadi lagi ada event nih. Kita lagi ngumpul di Fairmont, terus kita mau ke EE Gunawarman, acara hometown nih. Thank you banget nih bro udah dateng hari ini nih. Jadi kita habis ini bakal iring-iringan dari Gaskar Club ya, Iya, iya. bro. Jadi Gaskar ini sebenarnya apa sih? Gaskar itu sebenarnya komunitas mobil, car enthusiast yang kita udah bangun dari 2017 sih. Kenapa awalnya lu bisa decide buat bangun si Gaskar ini? Ini random banget sih. Jadi awalnya cuma dari teman sama temen doang. Kita semua hobinya sama-sama mobil. Dari teman-teman kuliah, banyak yang ada dari Aussie, ada yang dari US juga, dan dari UK. Terus kita hobinya sama. Jadi gue decide buat kita bikin komunitas aja nih yang kita bisa regularly kita ngumpul 1 kali sebulan gitu. Jadi memang sebenarnya komunitas ini gitu kayak sebenarnya buat tempat ya teman-teman ngumpul lah. Iya, teman-teman ngumpul, networking, kalau udah bisa dikerjain apa kan juga enak buat kenal-kenalan juga kan. Iya. Sekarang kalau Gaskar Club tuh membernya ada berapa sih? Kita so far sekarang membernya itu ada, kalau di grupnya tuh lumayan banyak ya, membernya ada 80 orang. Oh, Cuman tapi yang aktifnya itu paling 30 sampai 40 orang gitu. oh jadi biasa kalau ngumpul-ngumpul itu sebenarnya ngapain aja sih? Oh, kalau kita sih sebenarnya lebih acaranya lebih ke pagi sih. Jadi kita biasa ngumpul di satu tempat, habis itu kita baru morning cruise, morning run gitu ke tempat lain gitu, dari satu titik ke tempat lain gitu. Biasanya kita ngumpul-ngumpul doang. Oke, thank you banget udah ngobrol sama gua. Habis ini kita lanjut yuk ke Oke, event lanjut, hometown ini. siap. This yourself. I am Prince Ali. Nice car you got. Thank you. It's a gift from Daddy. Do you have one word for this car? Royal. I see you got a very nice watch. Oh, this whole thing? It is the Rolex Rose Gold Root Beer. I mean, I didn't pay for it, but it's worth about 600 juta. Oh, nice watch. Yeah, Daddy gave it to me. Oke, so guys, sekarang gue udah di EE Bar Gunawarman bareng teman-teman Gaskar. Sekarang kita mau lanjut masuk ke eventnya. So see you inside. Nah, sekarang kita baru dari event Gatsby Gala. Nah, selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol sama Jordi, founder of Gaskar Club. Nah, sejak kapan sih lu tertarik sama hobi mobil-mobilan ini? Jadi sih kita udah komunitasnya ini udah berjalan dari 2017 ya. Dari awalnya dari teman-teman doang, yang kita semua tuh punya hobi yang sama gitu. Oh, nah kebetulan apa sih yang bikin lu kayak tiba-tiba kepikiran, wah gue pengen punya komunitas ini nih gitu. Jadi ini funny story ya, kalau misalnya di Jakarta itself kan komunitas mobil itu kebanyakan middle age ya, kayak start from 30 bahkan bisa sampai 50 tahunan. Dan gue ngerasa tuh kita kalau ngumpul sama orang yang kalangannya lebih tua itu seru sih, cuman tapi kan kita nggak bisa se-comfortable sama kita yang kayak seumuran-seumuran kan. Jadi kalau dilihat itu Gaskar Club itu tuh kebanyakan membernya itu tuh sekalangan gitu. Kita dari umur 20-an, ya max mungkin 30 gitu. Hmm, Gitu sih. menurut lu sebenarnya kayak mobil itu apa sih? Kalau gue personally mobil itu hobi doang sih. Kalau gue tuh bener dari dulu, gue emang udah dari kecil ya. Mungkin pas kecil kan orang ada yang suka motor, pesawat, atau nggak robot mungkin ya. Kalau gue tuh, gue dari dulu udah demennya cuman mobil doang sih. Berarti lu kalau dari kecil tuh udah demen mobil-mobilan. Iya, Apa cuman nonton? iya dulu pas kecil demen ngumpulin kayak diecast mobil gitu kan. Oh iya, Iya, iya. iya. Selain bidang mobil ini, ada bidang apa gak sih yang kayak lu gemari atau lu tekuni? Gue kalau mobil sama mungkin jam tangan kali ya. Gue lumayan demen sama jam tangan sih juga. Tapi baru-baru ya nggak kayak mobil gitu. I see. Nah, awal mula lu pada kayak bisa tertarik sama jam tangan itu gimana sih? Gimana ya kan? Kalau lu gimana? Kalau gue sih dulu, saya kebetulan my late grandfather itu dulu, zaman dulu ya kayak
businessman zaman dulu kan semua usaha dicobain kan. Kebetulan grandpa gue itu dulu sempat masukin kayak Seiko, Orient kayak di Indonesia. That's I think where my passion for watches grew gitu. Tapi it grew when I was in college gitu. Kayak pelajarin kayak tentang Rolex, AP, Patek. Terus from then on kayak jadi mulailah kayak koleksi jam gitu. Dari situ kan lu kayak baru bisa tiba-tiba kayak anjing ternyata brand ada banyak juga ya gitu ya. Kayak bukan cuman itu aja. Nah, kalau lu gimana? Kalau gue sih, gue juga mungkin dulu sempat dikasih jam tangan juga kayak dari bokap gue gitu. Jadi gue mulai kayak koleksi, terus gue mulai pelajarin ternyata ini interesting banget ya, kayak jam tangan tuh all of the watch itu tuh sebenarnya ada historinya gitu. Maksudnya dari different type of models, dari kayak brand-brandnya masing-masing itu ada historinya, which is very interesting aja sih menurut gue. Nah, kalau lu sekarang lagi pakai jam apa nih? Aduh, gue ini AP ya, AP Safari, udah lumayan tua sih. AP Safari. Iya, kalau gue tangan gue kan gede, jadi gue tuh nggak gitu bisa pakai jam-jam kecil. Kayak mungkin Rolex gitu di tangan gue rada kelihatannya jadi kayak ladies watch gitu, tau gak sih? Nah, ini jam tangan gimana nih lu cara dapetnya? Oh, kalau ini dulu gue emang lagi cari-cari jam tangan. Gue udah beli udah lama kan ini. Terus dulu kan yang trendy AP lagi hype tren. ya dulu ya. Apalagi yang ROO banyak ininya kan, banyak Banyak series-seriesnya. model-modelnya Iya. beda-beda. Tapi reason gue ambil yang Safari karena menurut gue warnanya tuh kayak apa ya, kayak plain banget gitu loh. Kayak warnanya bisa masuk sama semua kayak outfit atau enggak kayak semua occasion gitu. Jadi karena warnanya netral kayak lu Iya, pakai warna baju netral. apapun kayak Iya, matchingnya gampang iya, gitu ya. matchingnya gampang. Nah, kalau lu Kalau gue kebetulan lagi pakai Orient, jam Orient. Dari Grand Palo nih. Iya, jadi kayak it's a sentimental watch lah. Kayak last year before he passed, dia sempat beliin gue, nih Orient Bambino Day Date. Jadi kayak, so dia sempat masukin brand Orient, oh yaudah deh. This is one kayak watch yang bener-bener. ini kayak suatu jam tangan yang peninggalan gitu. Jadi pastinya kayak lu ada kayak sentimental value gitu-gitu ya. Biasanya kan orang kayak jam ya it's for kayak milestones. Mereka kan beli kayak when they reach something kan. Ya for me ini kayak it's a sentimental watch lah for my grandpa gitu. Ini Family and Friends Edition ya, gue denger. Nggak dijual di toko nih. Tapi kalau lu lu inget gak jam pertama lu itu apa sih? Gak mesti luxury brand tapi kayak kapan? Kok kayak dulu Seven Friday sih. Pas lagi Iya, pas lagi ngetren kayak teman-teman pada pakai kan terus kayak bagus ya. It was one of my first watches sih, Seven Friday sih. Lagi nggak bawa tapi dulu hit banget. Dulu hits banget tahun kalau nggak salah 2017 gitu ya. Iya. Kalau gue kayaknya Omega yang apa ya, Speedmaster atau apa, tapi yang tua banget bro, yang kayak tahun 80s gitu. Oh, yang kayak Tau gak sih? vintage ya. Iya, yang kayak vintage gitu, dikasih dari kayak bokap gue gitu. Iya sih, itu juga sentimental value banget sih. milimeter? Kayaknya 38 39 ya. 39 bener. Nah, menurut lu pada jam tangan itu selain sebagai penanda waktu, itu tuh sebagai apa sih? Can be an investment as well ya. Sempet kan pas kayak COVID gitu boom ya. Harga kayak orang bisa kayak trade watches gitu ya. I see it as an investment sih. Kayak Kalau gue jam tuh sebagai apa ya? Kayak milestone sih kalau menurut gue. lu beli jam itu di saat Iya. ada pencapaian. Iya, gitu. kalau gue sih, gue beli kalau misalnya lagi ada occasion. Kayak contoh kemarin pas gue baru lulus uni gitu, ya gue beli satu, jadi kayak gue selalu keinget gitu. Kayak, oh ini nih gue beli pas gue baru selesai uni gitu. I see. Stuff like that. Masih tentang jam nih. Kalau nggak salah, lu berdua tuh yang menjadi authorized distributornya Horus Straps ya di Indonesia. Iya, bener-bener. Boleh dong dijelasin brandnya tuh apa sih? Jadi Horus Strap itu aftermarket watch brand. Ini base-nya di Miami. Dan ini tuh salah satu brand yang kita tuh berdua udah demen banget dari 2018 or 19 pas kita dulu study abroad di US. Kita tuh ngeliat ini brand tuh lumayan gede banget gitu. Kayak most of the celebrity di US tuh dulu pakai semua. Kayak contohnya tuh YouTuber Jack Paul, terus Cristiano Ronaldo juga pakai. Habis itu rapper-rapper kayak Meek Mill gitu juga pakai. Messi juga pakai. Iya, Messi juga pakai. Jadi kita tuh udah ngefans banget dari awal pas kita di US gitu kali ya. Mungkin kayak orang beli jam tangan nih, habis itu dia bosen, dia modif-modif. Iya. Dan kayak menurut gue tuh marketingnya mereka tuh hebat banget. Kayak mereka tuh bikin jam tangan, dia bikin straps yang warna-warnanya unik,
dan motifnya juga unik, ada kayak camouflage atau enggak ada kayak the digi camo mereka. Terus mereka pairing sama jam tangan yang emang keluarnya tuh dari Rolex gitu. Jadi kayak dibikin kompatibel sama ini. Iya, dibikin compatible. Kayak contohnya kayak kebanyakan dia color match-nya tuh yang kayak anti mainstream banget gitu. Kayak dia keluarin warna-warna yang unik-unik kayak Miami Blue, abis itu dia keluarin warna camo gitu. Kayak kan di luar sana kan pasti banyak dong brand-brand yang kayak gini kan. Iya, Tapi kayak mungkin kalau Horus Straps tuh bedanya tuh dia kayak pilihannya tuh banyak banget gitu ya. iya pilihannya banyak sama warna-warnanya juga lebih unik gitu. Ya, paling yang gue mau exaggerate sih, kalau di Horus Strap, you have like a sense of belonging to the brand gitu. Jadi it's one of the first few watch straps in the world deh yang started dulu. I think they started 2014 di Miami. Habis itu kebetulan founder kita itu demen lifestyle banget ya Jor ya. Kayak ke Dubai, ke Iceland itu pasti bawa jam tangan, terus strapnya diganti, dicocokin sama let's say kayak backgroundnya apa gitu. Pas itu dia ke Iceland pakai strap yang kayak apa ya? Namanya IC. Jadi basically dia ngeluarin strap. Contohnya dia ngeluarin strap warnanya tuh kayak bening gitu. Dinamainnya tuh kalau nggak salah IC something gitu. Terus dia tuh shootnya itu dia bawa strapnya sama jam tangannya itu benar-benar ke Iceland. Jadi vibe saya itu tuh benar-benar masuk banget sama lifestyle. Terus kayak contoh dia baru lagi keluarin warnanya tuh kayak warna coklat gitu. Terus dia tuh photoshootnya tuh dia bawa kayak ke Amangiri gitu ya. Dia shootnya sama kayak batu-batu sama kayak ininya apa namanya kayak di gurun-gurun gitu. Desert Digi Iya, desert, that's the name ya. Jadi dia keluarin Desert Digi Camo yang kayak itu kan lagi kayak di gurun-gurun gitu kan. Dia bener dia terbang, dia bawa jam tangannya banyak, dia pakein strapnya terus dia bener fotonya itu tuh di itunya di gurun-gurun semua Jadi gitu. buat sebuah strap jam tangan tapi effort Iya, campaign iya. itu gila banget Effortnya ya. tuh bener keren banget. Yeah, comes again to branding gitu. Jadi kalau orang pakai misalnya tag at Horus Straps, kayak mereka kayak feel associated to the brand gitu. Mereka ngerasa kayak mungkin kayak di dalam community ini gitu ya. Nah, boleh gak nih bro? Itu kan tadi ada bawa Oh, iya. beberapa nih. Tunjukin dong. Coba kita tunjukin ya. Tapi apa sih bro yang kayak awalnya apa yang memutuskan lu kayak, wah gue pengen pegang nih jadi dealer brand ini di Indonesia. Kalau gua tuh jadi awal ini started pas COVID ya. Jadi pas COVID itu 2019, 2020 ya. 2020 lah ya. Kan pas 2020 itu watch market di Indo kan tiba-tiba skyrocket, nggak di Indo semua deh, di seluruh dunia kan watch market tiba-tiba langsung naiknya gila banget kan. Terus demand buat jam tangan itu tuh gila banget. Paling tinggi menurut gue selama gue koleksi jam tangan gitu. Dan gue ngeliat tuh misalnya lu di satu ruangan gitu bisa ada kayak 5-6 orang yang pakai jam tangan yang sama kayak lu gitu. Ya nggak sih, sempet Iya, ada itu kan kayak dulu pas lagi ngehits Batman kayak bisa tiba-tiba semua temen tuh kok pakai Batman gitu. Terus Hulk yang lagi gila semua pakai Hulk gitu kan. Nah terus gue sama Grant kita pas lagi di US kita kayak mikir peluang banget buat kita kan. Terus fun fact waktu itu tuh gue sempat kenalan sama CEO dari Horus Straps gitu. Gue kenalan karena kan dulu kita berdua kita sering road bike kayak cycling road bike di LA gitu kan. Kayak rutenya kan itu di Malibu yang kayak samping kanan kirinya tuh kita goes di sebelah kayak sebelah beach gitu terus kita goes sampai kayak 20 kilo 30 kilo gitu kan. Terus CEO-nya Horus Straps ini tuh dulu reach out ke gue. Dia kayak bilang kayak dia bilang kayak bro gue dari Miami dan dia tuh juga cycle juga di Miami. Dia tuh pengen banget coba cycle di LA tapi dia nggak tahu rute-rutenya. Jadi akhirnya kita decide kayak oh yaudah kita janjian aja di LA. Jadi waktu itu kita sempat kayak goes bareng gitu kan. Nah terus di situ baru kita approach dia gitu. Kita approach kayak bro gimana kalau misalnya kita jadi distributor di Indonesia. Soalnya kita kan ada partner juga, dia jual jam tangan juga kan. Jadi kita partneran bertiga sama salah satu partner kita juga gitu, buat distribute Horus Strap gitu. Jadi lu di saat lu lihat kayak anjing ini kesempatannya gitu ya. Jadi kayak lu jalanin aja gitu. Ya kita jalanin. Kita kayak siapin proposal, terus kita kirim ke mereka tim mereka dari Miami itu terbang ke LA. Iya. Terus kita sempet dinner, kita ketemu CFO, marketing director, sales founder. Ntar fotonya bisa dikasih lihat nih sama mereka. Iya. Iya kita sempat meeting, dia juga sempat bolak-balik berapa kali ke LA. Dia juga nanya-nanya ke kita nih target market di Indonesia tuh gimana sih? Apakah ada
special straps yang kita harus produksi nih buat market Indonesia. Soalnya kan kalau di US itu yang happening banget tuh mostly AP kan. Best selling mereka tuh AP sama Panerai. Tapi di Indo itu kita minta special request. Soalnya di Indo itu at that time Rolex yang lagi ngehits banget kan. Sampai sekarang pun Sampai sekarang masih Rolex ya. AP di sini malah rada slow moving ya. Cuman kalau di luar kan kayaknya rada kebalikan ya. AP di sana wah fast moving banget, gila. Lu megang AP cepet banget, banyak orang lebih demen AP. Mungkin karena historinya juga kali ya. Nah, kalau gitu kita bisa langsung lihat aja nih. Ini tadi mereka udah ada bawain kita beberapa contoh-contohnya. Jadi ini our latest collection ya. Ini kan yang sempat booming banget maybe tahun lalu ya, pada 2 tahun lalu. Moonswatch ya. Moonswatch. Jadi ini affordable watch from collaboration Swatch sama Omega ya. Dan ini menurut gua watch yang enak banget dipakai. Ini buat daily enak banget, buat dipakai casual juga masih bisa, sama ini sporty banget buat pakai olahraga juga masih bisa. Dan ini tuh kemarin salah satu brand strap unggulan dari Horus Strap sih. Soalnya ini pertama kali yang dia bikin buat Omega Moonswatch dan colornya tuh di color matching. Jadi contohnya ya sama dialnya. Jadi contohnya kayak ini kan spesial banget nih. Karena kan kalau di Omega Moonswatch itu kan seharusnya kan pairingnya sama Velcro gitu kan. Sama Velcro. Velcro itu kan kayak Kurang gitu enak ya kayak dipakai. jelek gak sih maksudnya kayak Itu that's where the problem came, terus kayak we find the solution gitu. Orang-orang pada komplain kayak beli, aduh velcro-nya nggak enak nih. Dan ini tuh bisa di color matchin banget nih, buat kayak yang ini nih unik banget nih. Yang ini yang paling kayaknya sempet jadi paling hard to get ya, yang warna ini ya. warna ini ya. Terus di color matchin sama Blue camo. blue camo. Ini one of our best selling juga. I think kayaknya Lionel Messi beli yang ini ya kalau nggak salah ya. Si Messi dia beli yang warna ini, tapi bukan di jam yang ininya ya, di jam dia yang lain gitu. Kenapa sempat booming ya Jor ya warna itu ya? Soalnya Kalau saya dipakai James Bond ya dulu ya, Daniel. iya, jadi yang ini setahu gue dipakai sama si James Bond. Abis itu kayak sempat kayak boom banget, kayak lo kalau ke toko Swatch gitu nggak mungkin dapet gitu. Iya. Tapi sekarang udah mulai gampang dapat kali ya. Sekarang Moonswatch sih udah lebih banyak lah barangnya. Lebih banyak ya, lebih distributed udah lebih lumayan banyak. Tapi mereka hebat sih kayak Omega sama Swatch sih. Kayak barrier to entry buat orang-orang itu kayak masuk ke dunia jam tangan itu jadi kayak accessible, iya. Kayak lu beli Omega Moonswatch dengan harga segini kayak oh you have an Omega gitu in your hand. Mungkin orang-orang yang kayak ada target market yang kayak associate Omega X Moonswatch ini kayak semacam wah mainan iseng-iseng. Iya, Tapi ada juga gitu. target market yang kayak associate ini kayak sebuah jam tangan yang kayak it's a big brand gitu kan. Nah, bro, berarti kalau beli Horus Straps di mana nih? Jadi kita ada offline store sama kita ada online store. Kalau offline store itu kebetulan di pick juga nih, namanya Our Time Watch. Nanti gue bisa kasih locationnya juga. Sama kalau mau online juga kita ada di Tokopedia. Sama kita juga ada di WhatsApp sih, lewat Instagram. Nanti WhatsApp, link ke WhatsApp gitu kita bisa iniin. Atau kan sama Jordi juga boleh. Tinggal Gitu. gitu. Beli strap jam tangan bonus. Baru Oke, thank you bro. Oke, thank you, bro. Thank you for Thank you, coming thank ya. you, thank you. you.